Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Asri Maulida Sujana dengan NIM 12321000029 dari kelas 3A PAUD UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video jawaban soal guna untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah AI for Education dengan dosen pengampu Bapak Mustaqim MPD. Soal pertama yaitu jelaskan arti artificial intelligence, berikan 3 contoh aplikasi AI saat ini dan jelaskan cara kerjanya. Jawabannya yaitu AI atau artificial intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemahaman bahasa alami, pengenalan wajah, pengembalian keputusan, dan pembelajaran dari data. AI dirancang untuk meniru cara berpikir, memecahkan masalah, dan membuat keputusan manusia secara efisien dan otomatis. AI ini mencakup berbagai cabang utama teknologi, seperti yang pertama yaitu machine learning atau pembelajaran mesin, merupakan teknologi yang memanfaatkan data untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri. Komputer dapat menganalisis data, mengenali pola, dan membuat prediksi atau klasifikasi berdasarkan data yang telah diberikan. Yang kedua yaitu Natural Language Processing atau NLP, merupakan kemampuan program komputer untuk memahami, menganalisis, dan memanipulasi bahasa manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Teknologi ini menggabung beberapa bidang ilmu yaitu linguistik komputasi, pemodelan bahasa berbaris aturan, model statistik, machine learning, dan deep learning. Yang ketiga yaitu computer vision, adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melihat, mengenali, dan memahami objek yang ada di sekitarnya, seperti manusia menggunakan kamera dan kecerdasan buatan atau AI. Computer vision ini mirip dengan cara manusia melihat dan memahami lingkungan sekitar, tetapi komputer menggunakan algoritma dan model AI untuk melakukan tugas ini. Contoh aplikasi AI saat ini banyak orang menggunakan. Yang pertama yaitu asisten virtual. Asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri menggunakan teknologi pengenalan suara untuk memahami perintah pengguna. Ketika pengguna memberikan instruksi suara, sistem akan menganalisis suara tersebut, mengenali kata-kata yang diucapkan, dan kemudian mengambil tindakan yang sesuai, seperti menjawab pertanyaan atau mengatur pengingat. Proses ini melibatkan algoritma pembelajaran mesin yang terus belajar dari interaksi sebelum untuk meningkatkan akurasi respons. Yang kedua yaitu Google Translate. Google Translate adalah aplikasi penerjemah yang menggunakan teknologi AI untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Aplikasi ini memanfaatkan Neural Machine Translation yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data terjemah sebelumnya dan memahami konteks serta idiom dalam kalimat. Dengan demikian, Google Translate dapat memberikan terjemah yang lebih akurat dan alami dibanding mode tradisional. Nah, yang ketiga yaitu ChatGPT. ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI yang menggunakan AI untuk memahami dan menghasilkan teks. Dengan memanfaatkan teknik deep learning, ChatGPT dilatih pada berbagai data teks untuk dapat menjawab pertanyaan, penyusunan kalimat, dan bahkan melakukan percakapan dengan pengguna. Proses ini melibatkan analisis konteks dan pemahaman nuansa bahasa untuk memberikan respon yang relevan dan akurat. Soal kedua yaitu jelaskan perbedaan antara sistem AI dan sistem komputer konvensional. Jawabannya yaitu perbedaan antara sistem AI atau artificial intelligence dan sistem komputer konvensional terletak pada cara mereka memproses informasi dan menyelesaikan tugas. Pada proses pendekatan sistem AI menggunakan pendekatan simbolik dan heuristik, AI dapat memanipulasi simbol yang mempresentasikan objek, proses, dan hubungan di antara keduanya. Sistem ini tidak selalu memerlukan algoritma yang lengkap, melainkan dapat menggunakan pengetahuan yang ada untuk mengambil keputusan berdasarkan konteks dan situasi tertentu.
Sedangkan sistem komputer konvensional mengendalikan algoritma yang jelas terstruktur, proses berbasis pada langkah-langkah matematis atau prosedur sekuensial yang harus diikuti secara lengkap untuk mencapai solusi tertentu. Adapun kemampuan belajar yang sistem AI dapat belajar dari pengalaman dan data baru. AI mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa perlu diprogram ulang secara manual. Contohnya adalah penggunaan machine learning di mana sistem dapat mengenali pola dari data yang diberikan dan membuat prediksi berdasarkan pola tersebut. Sedangkan sistem komputer konvensional tidak memiliki kemampuan untuk belajar atau beradaptasi. Sistem ini hanya menjalankan instruksi yang telah diprogram sebelumnya tanpa kemampuan untuk mengubah perilakunya berdasarkan pengalaman atau data baru. Dan yang terakhir yaitu ada output atau hasil nilai. Akhirnya pada sistem AI, hasil dari sistem AI bisa berupa rekomendasi, keputusan, atau analisis kompleks yang mengendalikan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. AI dapat menghasilkan output yang lebih fleksibel dan kontekstual. Sedangkan pada sistem komputer konvensional, hasil dari sistem ini biasanya berupa output yang sangat terstruktur dan spesifik sesuai dengan algoritma yang telah ditentukan sebelumnya. Outputnya cenderung lebih kaku dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan situasi. Dengan demikian, sistem AI menawarkan kemampuan yang lebih adaptif dan cerdas dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan sistem komputer konvensional yang lebih bergantung pada instruksi tetap dan algoritma yang sudah ditentukan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan intelligent again. Sebutkan 3 contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu intelligent again adalah sesuatu yang memiliki kemampuan merasakan pengaruh lingkungan melalui sensor dan mampu melakukan respon balik kepada lingkungan tersebut melalui efektor. Sistem ini dirancang untuk bertindak secara otomatis dalam lingkungan tertentu, mengambil keputusan, dan melakukan tugas berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungan tersebut. Again, cerdas dapat operasi dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia dan seringkali menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Contoh dari AI dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu vacuum cleaner atau penyedot debu adalah alat yang dirancang untuk membersihkan debu dan kotoran dari permukaan lantai dan area lainnya. Penyedot debu ini menggunakan teknologi AI untuk membaca situasi ruangan dan menyesuaikan rute pembersihan. Robot vakum ini memiliki kemampuan pembersihan otomatis yang efisien dan navigasi pintar dan kontrol melalui aplikasi mobil. Cara kerja dilengkapi dengan sensor cerdas, EcoFox dapat mendinginkan ruangan, merencanakan jalur pembersihan, dan beroperasi secara senyap. Pengguna dapat mendiagnosis jarak jauh melalui smartphone, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Yang kedua yaitu virtual realita. Dalam konteks intelligent against menunjukkan bagaimana teknologi VR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman interaktif yang cerdas dan responsif. Pengalaman simulasi yang menciptakan lingkungan 3 dimensi yang dapat dieksplorasi dan berinteraksi secara langsung oleh pengguna. Teknologi ini menggunakan perangkat keras seperti headset VR, sensor gerak, dan kontrol untuk memberikan pengalaman yang immersif. Cara kerjanya yaitu dengan mampu penggunaan melihat gambar 3D dengan sudut pandang yang luas dan memberikan efek kedalaman, serta penggunaan sensor untuk melacak gerak kepala dan tubuh pengguna serta kontroler untuk berinteraksi dengan objek dalam lingkungan virtual. Yang ketiga yaitu mobil otonom, yang juga dikenal sebagai mobil yang dapat mengemudi sendiri atau mobil tanpa pengemudi, memanfaatkan kombinasi teknologi canggih untuk menavigasi dan beroperasi tanpa campur tangan manusia. Cara kerja mobil otonom yaitu dengan sensor dan pemetaan lingkungan mobil otonom dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk kamera, radar, dan lidar atau
like detection and learning. Sensor-sensor ini berfungsi untuk mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar, seperti kendaraan lain, pejalan kaki, rambu lalu lintas, dan posisi infrastruktur jalan. Data yang dikumpulkan digunakan untuk membuat peta 3D dari lingkungan mobil, membantu sistem memahami konteks di sekitar. Adapun dalam pemrosesan data dan pengembalian keputusan, yaitu data yang diperoleh dari sensor diproses oleh sistem komputer on-board menggunakan algoritma kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. AI memungkinkan mobil untuk mengenali pola seperti mendeteksi rambu lalu lintas atau mengidentifikasi pejalan kaki. Algoritma ini juga memungkinkan mobil untuk merencanakan rute terbaik dan membuat keputusan secara real time berdasarkan data yang diterima, seperti mengubah jalur atau menghindari rintangan. Cara kerja yang terakhir dengan kontrol kendaraan setelah memproses informasi dan menentukan tindakan yang tepat. Sistem mengirimkan sinyal ke aktuator kendaraan untuk mengontrol fungsi seperti rem, akselerasi, dan kemudi. Ini memastikan mobil dapat bergerak dengan aman dan efisien di jalan. Soal nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan STEAM dalam pembelajaran, jelaskan implementasi dalam pendidikan anak usia dini. Jawabannya yaitu STEAM adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 5 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Tujuan dari metode ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang diperlukan pada abad ke-21 ini. Implementasi STEAM dalam pendidikan anak usia dini sangat penting untuk membangun fondasi keterampilan yang akan berguna sepanjang hidup mereka. Berikut adalah beberapa cara penerapan STEAM di lingkungan pendidikan anak usia dini, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak dapat terlibat dalam proyek sederhana yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Misalnya, mereka dapat membuat model gunung berapi menggunakan bahan alami. Dalam proyek ini, mereka tentang konsep sains, erupsi, teknologi alat yang digunakan, dan seni atau desain model. Yang kedua yaitu eksperimen sederhana, yaitu melakukan eksperimen sederhana seperti mencampurkan baking soda dan cuka untuk melihat reaksi kimia. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan konsep sains tetapi juga melibatkan matematika dalam pengukuran bahan. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan seni terintegrasi. Menggunakan seni untuk menjelaskan konsep sains atau matematika, misalnya anak-anak dapat menggambar atau melukis tentang siklus udara atau bentuk geometris. Ini membantu mereka memahami keterkaitan antara seni dan ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Memperkenalkan alat teknologi sederhana seperti tablet atau aplikasi edukasi yang mendukung pembelajaran interaktif. Anak-anak dapat menggunakan aplikasi untuk belajar tentang angka, huruf, atau bahkan dasar-dasar pemrograman. Nah, yang kelima yaitu kolaborasi dan diskusi. Mendorong anak-anak untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah atau proyek. Ini meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi mereka saat berdiskusi tentang ide-ide dan solusi. Terakhir yaitu bagaimana cara agar pemanfaatan AI dalam pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien dengan beberapa strategi yang terencana. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai hal tersebut disertai dengan contoh penerapannya, yaitu yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI dapat menganalisis data pembelajaran siswa secara real time untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan informasi ini, sistem dapat menyesuaikan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu. Contohnya, platform seperti Khan Academy menggunakan algoritma AI untuk memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan kemampuan siswa.
Jika seseorang siswa kesulitan dengan konsep tertentu, sistem akan menawarkan latihan tambahan yang relevan. Yang kedua yaitu penggunaan tutor AI. Implementasi tutor AI memungkinkan siswa untuk mendapatkan bantuan secara real time saat mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi. Contohnya, aplikasi seperti Socratic oleh Google dapat membantu menjawab pertanyaan dengan menggunakan kamera ponsel mereka untuk memindai masalah matematika atau sains. Tutor AI ini memberikan penjelasan langkah demi langkah sehingga siswa dapat memahami proses penyelesaian masalah. Nah, yang ketiga yaitu otomatisasi penilaian. AI dapat digunakan untuk membuat dan menilai kuis atau ujian secara otomatis, menghemat waktu guru dalam proses evaluasi. Contohnya, sistem penilaian otomatis seperti yang ada di platform Edmodo memungkinkan guru untuk membuat soal dan mendapatkan hasil evaluasi secara instan setelah siswa menyelesaikan kuis. Ini tidak hanya mempercepat proses penilaian, tetapi juga memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Nah, yang keempat yaitu chatbots. Untuk dukungan pembelajaran, chatbots berbasis AI dapat memberikan dukungan tambahan kepada siswa dengan menjawab pertanyaan seputar materi pelajaran atau administrasi sekolah. Contoh chatbot seperti Duolingo membantu pengguna belajar bahasa asing dengan berinteraksi secara langsung, menjawab pertanyaan, dan memberikan latihan berbasis percakapan. Yang kelima yaitu meningkatkan keterlibatan siswa AI AI dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Contoh game edukasi berbasis AI yang dirancang untuk mengerjakan konsep sains atau matematika dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Misalnya, game seperti Minecraft Creation Edition memungkinkan siswa belajar tentang pemrograman dan rekayasa sambil bermain. Nah, yang keenam yaitu analisis data. Untuk pengembalian keputusan, AI dapat menganalisis data besar dari hasil belajar siswa untuk membantu pendidik dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait metode pengajaran dan kurikulum. Contoh sistem manajemen pembelajaran seperti Blackboard menggunakan analitik untuk memberikan wawasan kepada guru tentang kemajuan siswa, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai kebutuhan kelas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.